Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Kurnianingrum. Saya merupakan dosen tetap program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Trisakti. Pada kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan mata kuliah Mekanika Fluida dan Hidrolika, di mana memiliki bobot 4 SKS yang dilaksanakan 14 kali pertemuan dan 2 kali ujian, dan di mana mata kuliah ini mengkaji berbagai konsep dasar hingga aplikasi pada bidang sumber daya air. Perkuliahan ini diawali dengan pengenalan sifat-sifat fluida dan tekanan hidrostatika sebagai landasan untuk memahami gaya hidrostatika dan keseimbangan benda, kemudian aliran melalui lubang dan pelimpah, aliran dalam pipa yaitu saluran tertutup, aliran pada saluran terbuka, saluran ekonomis, loncatan air, hingga perubahan aliran akibat pembendungan. Seluruh bahan kajian tersebut dirancang secara bertahap agar mahasiswa mampu memahami konsep dasar sekaligus menerapkan dalam penyelesaian masalah nyata di bidang teknik sipil. Dalam mata kuliah ini dilakukan pendekatan Outcome Based Education atau OBE melalui prinsip Construction Alignment, yaitu menyelaraskan CPMK, bahan kajian, metode pembelajaran, dan asesmen. Pembelajaran dilaksanakan dengan pendekatan Student-Centered Learning melalui ceramah interaktif, problem-based learning, diskusi, latihan perhitungan, dan presentasi. Kemudian ketercapaian CPMK diukur menggunakan asesmen formatif dan sumatif dengan rubrik yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar pelaksanaan continuous quality improvement sehingga proses pembelajaran dapat terus ditingkatkan kualitasnya sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki kompetisi sesuai dengan kebutuhan dunia profesi teknik sipil. Mata kuliah ini berkontribusi pencapaian CPL, khususnya CPL 2, yaitu kemampuan menerapkan matematika, sains alam, dasar-dasar teknik, dan ilmu teknik sipil untuk penyelesaian permasalahan teknik yang kompleks. Dengan pendekatan ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya menguasai konsep, tetapi juga mampu menerapkan secara tepat dan menyelesaikan permasalahan nyata di lapangan. Untuk tahap berikutnya, mari kita simak bersama video pembelajaran dari mata kuliah Mekanika Fluida dan Hidrolika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita kembali lagi bertemu di mata kuliah Mekanika Fluida dan Hidrolika, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang wajib, jadi di bidang sumber daya air. Sehingga untuk materi pada hari ini akan disampaikan yaitu hukum Pascal, tekanan hidrostatika, dan manometer. Nah, menurut kalian, ini gambar apa? Bendungan. Oke, nah kalau dilihat dari bentuk gambar, ini merupakan salah satu bangunan air infrastruktur teknik sipil di bidang sumber daya air, yaitu bendungan. Di mana kalau kalian lihat beban apa yang ada di bangunan ini? Air. Nah, lalu mengapa dasar bendungan dibuat jauh lebih tebal dibandingkan bagian atasnya? Perbedaan tekanan. Oke. Iya, benar. Jadi karena kita bebannya air, berarti dia punya tekanan yang menekan ke bawah. Nah, berarti adanya sebuah tekanan. Oke, kita lanjut. Sehingga dari kalimat tekanan, lalu ada bangunan air, lalu ada beban, kita akan membahas terkait tentang yang pertama, itu hukum Pascal. Hukum, kalau kalian bisa mengulang mata kuliah fisika di SMA, itu kalian mengenal terkait tentang hukum Pascal. Yang kemudian itu terkait tentang lanjutannya. Nah, manometer ini bagian dari nanti aplikasi di lapangannya. Lalu terkait tentang tekanan hidrostatika. Oke, kita lanjut.
Topik yang pertama merupakan tekanan hidrostatika dan manometer, di mana mata kuliah ini nanti kalian itu diharapkan mampu menghitung tekanan hidrostatik pada satu titik, serta mengaplikasikan konsep tekanan hidrostatika pada manometer untuk menyelesaikan permasalahan teknik sipil. Tujuannya apa sih kalian belajar terkait tentang tekanan hidrostatika dan manometer? Itu kalian tahu nanti konsep hidrostatika itu seperti apa, lalu menghitung tekanan di kedalaman satu titik, lalu menghitung tekanan hidrostatika pada bangunan-bangunan lainnya. Kalian contoh di lapangan lagi kalau kalian masih bingung terkait tentang sebuah tekanan. Ketika kalian berenang, surfing gitu ya, berenang, terusan ingin melihat ke dalam laut, kalian pasti semakin berenang semakin ke dalam, itu pasti kalian akan merasa berat. Nah, itu terjadinya tekanan. Nah, tekanan itu dipengaruhi oleh massa jenisnya. Tergantung yang kalian hadapi nanti massa jenisnya apa. Entah air laut, kalau kalian lagi di laut. Kalau kalian di kolam berarti massa jenisnya air. Nah, itu beda titik untuk besarannya. Kemudian ini secara teori dalam kehidupan sehari-hari fluida itu memiliki banyak peranan penting, di mana tekanan fluida, kalimat tekanan fluida digunakan pada dongkrak hidrolik. Seperti di depan ada contoh alat peraga, itu tekanan hidrolik, lalu rem kendaraan, alat pres hingga kapal laut dan jembatan ponton. Kemudian konsep apa sih? Kenapa kalian harus ada dasar di dalam kita menghitung, di dalam kita memahami sesuatu fenomena. Nah, semuanya itu berawal dari fisika, dari hukum Pascal yang membahas terkait tentang transmisi tekanan di dalam fluida tertutup. Lalu kemudian hukum Archimedes membahas gaya apung di dalam fluida. Jadi ada dua hukum di mana hukum ini yang sangat nanti kalau di bidang teknik sipil itu paling banyak sering terjadi, yaitu khususnya di konsentrasi sumber daya air. Nah, kemudian tekanan itu diberikan di dalam suatu ruang seperti ruangan kelas ini. Dia ada tekanan, cuman kalau kalian merasa tiba-tiba di ruangan ini AC tidak nyala, itu kalian akan merasa sesak. Nah, itu ada sebuah tekanan. Ya, jadi ada prinsip, berarti ada P sama dengan tekanan, ada F sama dengan gaya, A luas penampang. Kalau studi kasus ruang kelas ini berarti luas penampangnya apa? Ya, luasan ruangan ini. Oke. Lalu prinsip kerjanya sendiri di hukum Pascal itu ada sistem hidrolik, di mana jika luas penampang keluarannya itu lebih besar, maka gaya yang dihasilkan menjadi lebih besar. Contohnya apa? Dongkrak mobil, rem hidrolik, sama mesin pres. Nah, ini prinsip kerjanya. Jadi ada dongkrak hidrolis, ada sistem rem, ada lift hidrolik. Kalau lift hidrolik yang lift yang ada, terus ada sistem penyaluran air. Lalu di dalam prinsip kerja ini juga terdapat hukum. Jadi hukum itu gunanya untuk apa? Oh, kita tahu nih, kita lagi di ruangan apa, kita lagi dalam keadaan apa, kita lagi menghadapi fenomena apa nanti kalian di lapangan. Jadi ada keterkaitan antara hukum yang ada sama dengan kondisi yang akan kita alami atau yang akan kita kerjakan. Salah satunya fluida berada di ruangan tertutup, misalnya perpipaan nantinya. Lalu fluida dalam keadaan diam, misalnya apa? Kayak bak penampung. Lalu fluida tidak bocor, itu kalau kayak misalnya pipa gas itu kan dia nggak boleh bocor, maupun pipa air juga nggak boleh bocor. Lalu tekanan diberikan dia harus merata. Jadi tidak ada titik-titik yang dia memiliki tekanan atau beban itu lebih maksimum. Jadi semua dia harus merata. Oke, dan apa sih yang mempengaruhinya? Dari semua itu, dari sebuah tekanan itu dipengaruhi oleh apa? Yaitu oleh gaya. Gaya itu apa? Yaitu besarnya gaya dan luas bidang tekan. Luasnya, balik lagi, luasnya itu dalam bentuk apa? Tergantung. Kalau pipa dia diameternya silinder, kalau dia kolam ada yang silinder, ada yang persegi, jadi tergantung bentuk wadahnya. Oke. Nah, ini ada dasar tekanan hidrostatis. Jadi fluida pada semester ini dia
pada pertemuan ini kita hanya akan belajar statis. Jadi ada statis, ada tidak statis. Nah, untuk statis dia tidak mengalami tegangan geser, di mana gaya normal yang disebabkan oleh tekanan. Nah, ini adalah sebuah ilustrasi di mana prinsip gaya hidrostatika. Hidro berarti dengan kata air. Nah, statikanya ini gaya-gaya. Nah, kalau dilihat dari gambar, berarti dipengaruhi oleh apa? H itu kedalaman. Ya, H bisa dikatakan kedalaman, bisa dikatakan tingginya. Nah, itu H. Lalu dia akan dipengaruhi oleh gravitasi. Nah, pada kasus ini gravitasi kadang ada teman-teman gravitasinya itu mau 10 atau 9,81 biasa gitu kan. Nah, kita tetap menggunakan 9,81. Oke. Nah, dari H berarti dia ada air itu memiliki tadi massa jenis. Nah, massa jenis inilah yang nanti mungkin tiap tempat, wadah, waktu, massa itu dia akan berbeda. Tergantung dengan apa yang mau kita lakukan. Nah, lalu gaya hidrostatika pada permukaan terbenam, contoh tadi itu terkait tentang kolam. Nah, di dalam kolam jadi ada kedalaman, ada dasarnya kan. Nah, berarti dari muka air terhadap dasar itu tekanannya seperti apa besarnya. Oke. Nah, rumusnya apa? Yaitu gaya kali tekanan kali luas. Nah, luasnya itu ya luas bidang. Oke. Nah, dari tekanannya sendiri itu berarti ada apa? Dia ada massa jenis, ada gravitasinya, ada kedalamannya. Oke, nah ini rumusnya. Nah, ini yang berlaku di dalam pintu air, tadi bendungan. Jadi kalau misalnya tinggi muka airnya dia full, berarti tekanannya dia akan full terhadap pintu. Tapi ketika tinggi muka airnya itu normal di sebuah bendungan atau di sebuah pintu air, dia akan mengalami tekanannya itu sesuai dengan tinggi muka air. Nah, kalau dia mengalami tinggi sesuai dengan muka air, berarti bagaimana dengan sisanya? Itu tergantung dengan titik beratnya. Berarti kita tinggal lihat titik berat terhadap apa? Terhadap muka air. Muka airnya itu pas di dalam satu pintu ini full, atau muka airnya terhadap misalnya di setengah pintu. Itu titik beratnya akan berbeda. Oke, nah ini rumus utamanya dari tekanan hidrostatika, di mana tekanan mutlak sama dengan tekanan di permukaan ditambah massa jenis fluida dikali percepatan gravitasi, kita menggunakan 9,81 dan kedalaman dari permukaan. Bu, saya izin nanya, Bu, apakah volume air maupun bentuk wadah itu tuh berpengaruh pada tekanan hidrostatik, Bu? Iya, jadi kita tahu volume berarti kan kita menghitung panjang, misalnya kalau dia wadahnya dia balok, maksudnya persegi atau kotak, berarti kan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, lalu dikali dengan massa jenisnya. Nah, nanti kalian biasanya yang suka agak keliru, bagaimana cara kita menentukan volumenya. Nah, volume itu terkadang suka nyaru. Jadi kayak, oh kita harus tahu dulu wadahnya apa, baru kita tahu volumenya gimana. Gitu ya. Jadi jangan kita langsung ke arah jadi kan tekanannya itu kan dia akan tergantung jenis dari volumenya itu sendiri. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita sebelum kita beralih ke manometer, bagaimana dari hidrostatis tadi kita membahas sebuah tekanan. Nah, ini sebuah alat peraga hidrolik yang kalau misalnya kita lihat di dalam lapangan itu biasanya dongkrak, apa sih yang buat ini mobil, nyuci mobil, dongkrak hidrolik, dia nyuci mobil pakai hidrolik. Lalu ada yang dia membawa barang kalau terusan ekskavator. Nah, item itu dia menggunakan prinsip tekanan. Jadi kalau misalnya untuk kalian mempermudah memahami terkait tentang pelajaran sebuah tekanan, kalian bisa menggunakan ini ada sebuah suntikan ya, tapi itunya sudah dibuang. Nah, di sini kita bisa memperagakan. Kalau misalnya ini kita tarik,
dia akan bergeser. Sebentar. Nah, jadi ini dia akan bergeser. Nah, kalau ini, kalau misalnya kita ini, nanti ininya dia akan naik turun. Nah, ini yang biasa digunakan prinsip hidrolik di keseharian kita. Itu terkait tentang tekanan hidrostatik. Nah, kemudian terkait tentang manometer. Jadi dari kita hidrostatik kita beralih dengan manometer. Nah, manometer itu biasanya gunanya untuk apa? Mengatur tekanan. Jadi ada sebenarnya kita mengatur tekanan. Kalau misalnya kapal selam, dia kan pasti ada posisi dia di atas muka nampak, lalu dia lama-lama tenggelam. Nah, itu dia ada tekanan-tekanan, dia akan teratur tekanannya di dalamnya. Nah, salah satunya ini ada gambar sebuah manometer, di mana di dalam manometer itu dia prinsipnya pun juga sama. Terhadap apa? Terhadap kedalaman, terhadap ketinggian. Jadi keseimbangan gaya hidrostatik sama kesetaraan elevasi horizontal. Jadi ada tekanan di sebuah titik pada kedalaman yang sama adalah sama prinsip hukumnya. Nah, ini secara ilustrasinya. Nah, lalu kita mengenal apa itu manometer. Manometer itu alat ukur tekanan hidrostatika yang bekerja menggunakan prinsip perbedaan tinggi kolom cairan dan berfungsi untuk mengukur tekanan fluida berdasarkan selisih ketinggiannya. Jadi umumnya dia berbentuk YouTube yang berisi cairan seperti air, bisa air raksa, bisa minyak atau oli, seperti itu. Nah, ini pemahamannya di dalam manometer. Jadi selalu ada kedalaman, ada tekanan, lalu ada jaraknya, dan ada gravitasinya. Nah, jenis manometer sendiri itu ada 3. Sebenarnya ada banyak, ada piezometer, ada manometer tabung, ada manometer diferensial, sama manometer miring. Nah, kalau manometer diferensial ini biasanya sudah gabungan. Ya, lalu kalau manometer miring, ini dia berarti kita akan memperkirakan sebuah sudut kemiringan. Nah, di dalam manometer, memahami prinsip manometer ini ada sebuah soal, misalnya ini ada sebuah soal, sebuah manometer di mana dia terdapat 2 jenis cairan, yaitu air sama air raksa. Di sini saya tidak menulis air itu berapa, air raksa berapa, tetapi di sini saya ingin kalian paham dulu terkait tentang bagaimana kita mau mengukur tekanan di manometer ini. Oke. Nah, di sini ada manometer di mana dia ada sebuah tekanan di titik A dan di titik B. Di mana di titik A itu dia terdiri dari air dan air raksa, di titik B juga terdiri air dan air raksa, tetapi memiliki tinggi atau kedalaman yang berbeda. Bagaimana kita menghitungnya? Itu kita pertama yang kita lakukan adalah kita tarik garis referensi. Referensi itu apa? Referensi itu di mana dasar kita mulai menghitung terhadap apa? Dari apa terhadap apa? Oke? Nah, di sini garis referensinya. Garis referensi kita utamakan dia 0. Lalu yang kedua itu terkait tentang syarat kesetimbangan. Yaitu kita tarik garis di sini terkait tentang syarat kesetimbangan. Nah, dari syarat, iya Mas? Cara nentuin garis kesetimbangannya gimana? Oke, nah syarat garis setimbangan itu kita harus tahu dulu. Kalau berdasarkan pengalaman itu kita harus melihat ukuran yang memudahkan kita bekerja, di mana dia harus setimbang. Misal di sini, kenapa saya memberikan garis kesetimbangan ada di titik ini? Kita lihat di sini yang memudahkan untuk kita berhitung terhadap referensi garis 0 itu ada di mana. Oke, nah kalau garis kesetimbangannya di sini berarti barang apa saja yang ada di sini, gitu. Nah ini. Kalau kita lihat, kita bagi lagi dulu sebelum menjawab pertanyaan Masnya, kita bagi di sini menjadi titik 1, di sini menjadi titik 2. Nah, di titik 1 itu memudahkan kita untuk bekerja atau tidak?
Misal di sini kan dia tidak ada tidak ada jarak. Nah, tetapi di sisi sananya dia ada jarak. Oke. Nah, berarti jaraknya itu tinggal ini angka dari sini itu dia sudah skalatis sehingga tinggal dikurangin saja. Berarti di sini itu dia ada di 1 meter. Oke, nah baru kita bisa berhitung nih. Di titik 1 sama dengan titik 2. Nah, di titik 1 dia punya barang atau item apa saja terhadap garis sumbu kesetimbangan. Itu dia ada apa? Tekanan. Pertama ada P ditambah ada air. Nah, rumusnya tadi apa? Berarti gamma air kali H kali gravitasi. Oke, berarti ini untuk air. Lalu ada barang apa lagi di barang titik 1? Ada air raksa. Nah, air raksanya ini dia jaraknya berapa? Ya tadi yang sudah dikurangi. Oke, jadi 1. H kali G sama dengan, lalu kita pindah ke titik 2. B, ada PB. Ada barang apa lagi sampai titik 2? Air. Nah, berarti ada gamma A kali H kali gravitasi. Nah, ini itu tinggal kalian nanti substitusi saja. Jadi di sini ada PA dikurang PB. Nah, ini kalian substitusikan jadi gamma H berarti ditambah gamma air Hg. Nah, inilah tekanan yang terjadi di manometer ini dengan ukuran dimensi atau massa jenis air yang tertera. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada, kita lanjutkan. Nah, lalu dari kita sudah bahas terkait tentang statistika, lalu kita sudah bahas tentang bagaimana manometer. Nah, apa sih di kesehariannya mereka bukan aplikasinya di kesehariannya itu apa? Nah, itu kalau di air, infrastruktur air itu tadi pertama sudah di-spill terkait tentang bendungan. Nah, dari bendungan sendiri itu ada berbagai proses. Ya, dari struktur bendungan itu ada berbagai proses. Ada dari hulu ke hilir, lalu di dalam bendungan itu tersimpan beberapa sistem. Ada pemanfaatannya untuk irigasi, ada pemanfaatannya untuk air baku, ada pemanfaatannya untuk PLTA, ada yang memang dia hanya untuk menjaga ketersediaan air. Nah, dari pemanfaatan itu beda pula juga fungsinya. Apa yang terjadi, proses hidrolikanya yang terjadi itu juga berbeda. Misalnya apa? Misalnya terkait tentang irigasi, dia harus membagikan air. Tapi kalau terkait tentang air baku, dia harus mensuplai. Berarti lewat salurannya pun berbeda. Kalau irigasi saluran terbuka, kalau air baku itu saluran tertutup. Nah, dari saluran terbuka ke saluran tertutup, tekanannya pun berbeda. Kalau saluran terbuka dia ada kondisi ruangan terbuka, dan saluran tertutup dia ada tekanannya di dalam, sehingga pada saat air mengalir jangan sampai kita kehilangan energi yang sangat besar. Bagaimana cara kita tahu kehilangan energi? Kita pantaulah dengan sebuah manometer, sebuah alat. Nah, manometer ini di dalam bangunan itu untuk mengukur sebuah tekanan di dalam ataupun di dalam kondisi terbuka ataupun tertutup. Ya, jadi kalau misalnya air lagi dari bendungan itu ngalir ke arah daerah irigasi, dia kan saluran terbuka, gorong-gorong. Kalau kalian suka lihat ya di pertanian. Nah, itu di bagian mana dia ada alat pengukur? Biasanya di bagian sadap, ada di pintu-pintu air.
Agar apa? Agar kondisinya airnya masih stabil. Nah, lalu di bagian air baku itu ada apa? Ada terkait tentang tekanannya agar tidak hilang. Oke, nah ini terkait tentang sebuah tugas kuis untuk ibaratnya untuk refleksi kalian. Saya coba ke arah ini ada beberapa soal. Oke, mulai Mas ya, coba dijawab. Yang pertama, tekanan yang diberikan oleh fluida yang koresponden ketika fluida yang oke, apakah benar? Oh, ternyata benar. Yang kedua, masa jenis fluida. apa? Masa jenis fluida. Kita lihat, benar. Lanjut. Hukum Pascal. Benar, lanjut. Yang oranye. Yang oranye. Benar lagi. Lanjut. Ayo. Yang biru. Yang biru. Yang bukan. Oh, berarti salah. Oke, lanjut. Kedalaman titik. Kenapa? Kedalaman titik. Lanjut. Besar yang sama. Besar yang sama. Oke, saya yang salah ngetik. Lanjut. Besar yang sama. Oke, lanjut. Sebentar. Oke. Besar yang sama. Lanjut. Yang biru. Oke, lanjut. 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 Yang sebelah ini dong. Ini. Oke. Semakin besar. Terakhir. Dapat mengalir pada padanya. Oke. Kita lihat. Ini kita cukupkan. Ternyata hampir semuanya benar. Kita lanjut ke berikutnya. Berarti kenapa saya memberikan tiba-tiba games tadi? Oh, agar kalian paham di mata kuliah ini, sehingga overview perkuliahan ini itu merupakan terkait tentang hukum Pascal, tekanan, lalu sistem hidrolik, dan aplikasinya di dunia teknik sipil. Nah, ini merupakan overview-nya, dan terima kasih atas waktunya. Semoga mata kuliah ini dapat memberikan kalian pemahaman yang lebih luas terkait tentang bagaimana sebuah hukum fisika diterapkan di ilmu teknik sipil, khususnya di sumber daya air. Sekian perkuliahan mekanika fluida dan hidrolika hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih. Demikian video demonstrasi pengajaran mekanika fluida dan hidrolika di mana dibuat sebagai syarat pengajuan sertifikasi dosen tahun 2026. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.